Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membacakan lanjutan terjemahan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai umat muslim tentu kita tidak asing dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama tersohor karena memiliki kemantapan sisi batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga terkenal sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Selain memiliki kemantapan dalam sisi batin, Syekh Abdul Qadir juga memiliki kealiman dan keilmuan yang mendalam. Ajaran Sufisme yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir begitu masif tersebar sejak dari zamannya hingga sekarang. Menurut beberapa riwayat ulama, sang begawan Sufi dikenal lantaran berbagai karamah yang dimiliki. Bahkan di kalangan Islam tradisional, Syekh Abdul Qadir memiliki mukjizat seperti para nabi. Namun, penghargaan terhadap kebesaran Syekh Abdul Qadir sesungguhnya bukan hanya lantaran itu. Seperti batu karang yang terlihat dari samudera spiritualitas yang dalam, karamah hanyalah buah dari kedalaman ilmunya. Jikapun sisi hawarik, adat perkara-perkara luar biasa, yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir tidak menarik, namun tidak ada yang dapat menyangkal dan meragukan kapasitas dan kematangan ruhaninya. Berikut akan dibacakan Risalah ke-57-60. Risalah ke-56 bertutur. Bila hamba Allah telah lepas dari ciptaan, keinginan, diri, tujuan dan kehendak akan dunia dan akhirat, maka ia tak menghendaki sesuatu pun selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, dan segala suatu sirna dari hatinya. Maka ia menjadi pilihannya, dicintai oleh ciptaan, dekat kepadanya dan menerima karunia-Nya melalui rahmat-Nya. Dibukakannya baginya pintu-pintu kasih dan janji-Nya, dan ia tak pernah menutup pintu-pintu itu terhadapnya. Maka sang hamba memilih Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, berkehendak melalui kehendak-Nya, ridha dengan keridaannya, melaksanakan perintah-Nya dan tak melihat suatu kemaujudan pun selain kemaujudan-Nya yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Maka Allah menjanjikan kepadanya dan tak memenuhi hambanya, dan yang didambakan sang hamba dalam hal ini tak datang kepadanya, karena keterpisahan lenyap dengan lenyapnya kehendak, tujuan dan pengupayaan kenikmatan. Maka keseluruhan dirinya menjadi kehendak Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Maka tiada janji ataupun pengingkaran janji dalam hal ini, karena hal ini ada pada orang yang berkeinginan. Pada makam ini, janji Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung terhadap orang semacam itu, dapat digambarkan dengan contoh seorang yang berkehendak di dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, lalu berubah kehendak terhadap sesuatu yang lain. Begitu pula, Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung telah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW wahyu-wahyu yang membatalkan dan yang terbatalkan, sebagaimana firman-Nya, wahyu yang kami hapuskan atau jadikan terlupakan, kami gantikan dengan yang lebih baik. Tidakkah kau tahu bahwa Allah kuasa atas segalanya? Surat Al-Baqarah ayat 106. Ketika Nabi SAW lepas dari keinginan dan kehendak, kecuali pada saat-saat tertentu, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Suci, sehubungan dengan tawanan perang Badar, sebagai berikut, kamu menginginkan barang-barang lemah dunia ini, sedang Allah menghendaki bagimu akhirat. Dan Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Andaikan bukan karena hukum Allah yang telah berlaku, sesungguhnya akan menimpamu siksaan yang besar atas yang kau lakukan. Surat Al-Anfal ayat 67-68. Nabi SAW adalah kekasih Allah, yang Ia senantiasa menempatkannya pada ketentuannya dan memberikan kendalinya kepadanya, maka Ia menggerakkannya di tengah-tengah ketentuannya dan senantiasa memperingatkannya dengan firman-firman-Nya. Tidakkah kau tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya? Surat Al-Baqarah ayat 106, dengan kata lain, kamu berada di samudera ketentuannya, yang gelombangnya mengombang-ambingkan kamu, kadang ke sini, kadang ke sana. Dengan demikian setelah wali ialah nabi. Tiada makam setelah wali dan badal selain makom nabi. Risalah ke-57 dia bertutur. Segala pengalaman spiritual merupakan pengekangan, sebab sang wali diperintahkan untuk menjaga hal-hal itu. Segala yang diperintahkan untuk dijaga menimbulkan pengekangan.
Berada dalam ketentuan Allah merupakan kemudahan, sebab yang diperintahkan hanyalah memaujudkan diri dalam ketentuannya. Sang wali tak boleh bersitegang dalam masalah ketentuannya. Ia harus selaras dan tak boleh bertentangan dengan segala yang terjadi pada dirinya, entah manis atau pahit. Pengalaman itu terbatas, maka dari itu diperintahkan untuk menjaga pengalaman itu. Di lain pihak, kehendak Allah, yang merupakan ketentuan tak terbatas. Isyarat bahwa hamba Allah telah mencapai kehendaknya dan kemudahan ialah diperintahkannya ia untuk meminta kenikmatan-kenikmatan setelah diperintahkan untuk mencampakkannya dan menjauh darinya, sebab bila ruhaninya hampa akan kenikmatan, dan yang tinggal dalam dirinya hanyalah Tuhan, maka ia dimudahkan dan diperintahkan untuk meminta, mendambakan dan menginginkan hal-hal yang menjadi haknya dan yang bisa ia peroleh melalui permintaannya akan hal-hal itu, sehingga harga dirinya di mata Allah, kedudukannya dan karunia Allah yang maha perkasa lagi maha agung, dengan diterimanya doanya, menjadi kenyataan. Menggunakan lidah untuk meminta kenikmatan sangat menunjukkan hal setelah pengekangan dan keluar dari segala pengalaman, kedudukan dan dari upaya keras menjaga batas. Bila ditolak bahwa lenyapnya kesulitan dalam menjaga hukum ini menyebabkan ateisme dan keluar dari Islam sebagaimana firman-Nya. Abdilah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Surat Al-Hijr ayat 99. Jawabku ialah bahwa hal ini tak berarti begitu dan takkan begitu, tetapi bahwa Allah amat pemurah dan walinya amat dicintainya, sehingga dia tak dapat mengizinkannya untuk menduduki suatu kedudukan hina di mata hukum dan agamanya. Sebaliknya, dia menyelamatkannya dari semua itu, menjauhkannya dari semua itu, melindunginya dan menjaganya di dalam batas-batas hukum. Maka ia terlindung dari dosa dan senantiasa berada di dalam batas-batas hukum tanpa upaya dan perjuangan dari dirinya, sedang ia tak sadar akan keadaan ini dikarenakan oleh kedekatannya kepada Tuhannya. Allah berfirman, demikianlah, agar kami palingkan darinya kemungkaran dan kekejian, sesungguhnya ia adalah salah satu dari hamba-hamba terpilih kami. Surat Yusuf ayat 24. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku kau tak berkuasa. Surat Al-Hijr ayat 42. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan. Surat Es-Safaat ayat 40. Duhai orang yang malang, orang semacam itu dijauhkan oleh Allah dan ia adalah curahannya. Dia memeliharanya dalam pangkuan kedekatan dan kasih sayangnya. Bagaimana bisa si iblis mendekatinya? Bagaimana bisa kekejian mendekatinya? Semoga kekejian terhancurkan oleh daya dan kelembutan sempurnanya. Semoga dia melindungi kita dengan perlindungan dan kasih sayang sempurna sehingga kita senantiasa mampu menjauhkan diri dari dosa-dosa. Semoga dia memelihara kita dengan rahmat-rahmat dan karunia-karunia sempurnanya melalui tindak kasih sayangnya. Risalah ke-58-nya bertutur, butalah terhadap segala hal. Tutuplah matamu terhadap sesuatu pun dari hal-hal itu. Bila kau lihat sesuatu pun dari hal-hal itu, maka karunia dan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tertutup bagimu. Oleh karena itu, tutuplah segala hal dengan kesadaranmu akan keesaan Allah dan dengan peniadaan diri. Maka akan tampak oleh mata hatimu hal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kau akan melihatnya dengan kedua mata hatimu ketika hal itu tersinari oleh nur hatimu, nur imanmu dan nur keyakinan teguhmu. Pada saat itu cahaya ruhanimu akan mewujud pada lahiriahmu bak cahaya sebuah lampu di malam pekat yang mencuat melalui lubang-lubangnya sehingga sisi luar rumah menjadi tercerahkan oleh cahaya dari dalam. Maka diri dan anasir tubuh akan merasa ridha dengan janji Allah dan karunia-Nya. Maka dari itu, kasihanilah diri kita. Jangan berbuat aniaya terhadapnya. Jangan campakkan ia di kegelapan ketakacuhan dan kebodohanmu, agar ia tak melihat ciptaan, daya, perolehan, sarana dan tak bertumpu pada hal-hal itu. Sebab jika kau lakukan hal itu, maka segala hal akan tertutup bagimu dan karunia Allah akan tertutup pula bagimu lantaran kesyirikanmu. Nah, bila telah kau sadari keesaannya, telah kau lihat karunia-Nya, kau hanya berharap kepadanya dan telah kau butakan dirimu terhadap segalanya selainnya, maka dia akan membuatmu dekat dengan dirinya, akan mengasihimu,
akan menjagamu, akan memberimu makanan, minuman dan perawatan, akan membuatmu bahagia, akan menganugerahimu karunia-karunia, akan menolongmu, akan menjadikan kau penguasa, akan menafikanmu dari ciptaan serta dari dirimu sendiri, dan akan membuatmu tiada, sehingga kau takkan melihat baik kemiskinanmu maupun kekayaanmu. Risalah ke-59 ia bertutur, jika kau ditimpa musibah, berupayalah bersabar, ini merupakan hal yang rendah, dan bersabarlah, ini merupakan hal yang lebih tinggi dari yang lain. Mintalah agar kau bisa rida dengan takdirnya, bersesuaianlah dengan kehendaknya, dan akhirnya luruhlah di dalam kehendaknya. Inilah keadaan para badal dan ruhaniwan, orang yang tahu perihal Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Bila kau terahmati, bersyukurlah, baik melalui lidah, hati maupun anasir tubuh. Bersyukurlah lidah berupa pengakuan bahwa rahmat berasal dari Allah dan penghindaran dari menisbahkannya kepada orang lain, yang melalui tangan-tangan mereka rahmat akan sampai. Sebab kau sendiri dan mereka hanyalah sarana-sarana sampainya rahmat. Pemberi dan pencipta sejati rahmat yaitu Allah, yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Maka dia lebih patut disyukuri daripada yang lain. Misal, orang tak memandang budak yang membawa sebuah hadiah sebagai pengirim hadiah itu, tetapi orang memandang pengirimnya adalah tuannya. Allah berfirman tentang orang yang tak bersikap selayaknya. Mereka mengetahui lahiriah kehidupan duniawi, sedang mengenai akhirat, mereka sungguh lalai. Surat Ar-Rum ayat 7. Barang siapa memandang lahiriah dan penyebab, sedang pengetahuannya tak melebihi ini, adalah jahil dan rusak pikiran. Istilah pikiran, digunakan untuk orang yang memahami akhir sesuatu. Bersyukurnya hati terletak pada keyakinan kukuh bahwa segala rahmat, kesenangan dan kepemilikan yang kau punyai, berasal dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, bukan dari selainnya. Dan rasa syukurmu melalui lidah menyatakan isi hatimu, sebagaimana firman-Nya. Dan apapun nikmat yang ada padamu, berasal dari Allah, surat An-Nahl 53. Dan Ia telah menyempurnakan nikmat-Nya padamu lahir dan batin, surat Luqman ayat 20. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu takkan mampu menghinggakannya. Surat Ibrahim ayat 34. Nah, dengan semua pernyataan ini, maka tiada pemberi karunia selain Allah. Dan bersyukurnya anasir tubuh terletak pada penggunaan anasir tubuh untuk mematuhi perintah-perintahnya guna menjauh dari ciptaannya. Maka janganlah menimpali makhluk, sebab di situ terdapat penentangan terhadap Allah, ciptaan termasuk dirimu sendiri, keinginanmu, maksudmu, kehendakmu dan segalanya. Patuhlah kepada Allah sepatuh-patuhnya. Jika kau bertindak lain, berarti kau menyimpang dari jalan lurus, menjadi aniaya, berperilaku tanpa perintah Allah yang diturunkan bagi hamba-hamba berimannya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan para saleh. Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung berfirman, barang siapa tak menentukan dengan yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 45. Dengan begitu, kau menuju neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bila kau tak tahan demam untuk 1 jam di dunia ini, maka bagaimana kau bisa tahan untuk selamanya, neraka bersama penghuni-penghuninya. Menjauhlah, menjauhlah, segeralah, segeralah. Berlindunglah kepada Allah. Jagalah keadaan-keadaan di atas dengan segala kondisinya, sebab kau tak bisa lepas dari keduanya sepanjang hayat, baik keadaan ditimpa musibah maupun keadaan bahagia. Bersabarlah dan bersyukurlah dalam kedua keadaan itu, sesuai dengan yang telah kuterangkan kepadamu. Nah, jangan mengeluh, bila ditimpa musibah, kepada sesamamu, jangan menunjukkan kegundahanmu kepada siapapun, jangan salahkan Tuhanmu di dalam benakmu, dan jangan ragukan kebijaksanaan dan pilihannya akan yang terbaik bagimu di dalam kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Dan jangan lari kepada orang guna mendapatkan jalan keluar, sebab dengan begitu, kau berarti menyekutukannya. Tak satu pun berhak atas kepemilikannya, tak satu pun mampu memberikan mudarat, manfaat, atau menjauhkan kesulitan, menyebabkan sakit dan bencana,
menyembuhkan dan memberi sesuatu kebaikan, kecuali Dia. Jangan menjerat oleh ciptaan, baik secara lahiriah maupun batiniah, sebab mereka takkan menguntungkanmu. Bersabar dan ridalah selalu kepada Allah, dan luruhlah ke dalam kehendak-Nya. Jika rahmat tercabut darimu, maka wajib bagimu minta tolong kepadanya, menunjukkan kerendah dirian, mengakui dosa-dosamu, mengeluh kepadanya akan kejahatan dirimu dan akan penjauhanmu dari kebenaran, mengesahkannya, mengakui rahmat-rahmatnya dan menyatakan keselarasanmu, sampai berakhirnya musibah dan berganti dengan karunia-Nya, kemudahan dan kebahagiaan, sebagaimana hal itu terjadi pada diri Nabi Ayub. Bab berlalunya gelapnya malam dan datangnya cerahnya siang, dan berlalunya dingin musim dingin, diganti sepoi musim semi dengan aroma harumnya. Sebab bagi segalanya ada pertentangan dan akhir. Kesabaran adalah kuncinya, awalnya, akhirnya dan jaminan kebahagiaannya. Inilah yang terungkap dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran adalah keseluruhan iman. Ambillah pelajaran dari yang telah kusebutkan kepadamu, jika Allah yang Maha Mulia menghendaki, maka kau akan terbimbing. Risalah ke-60 Ia bertutur. Awal kehidupan ruhani berupa keterlepasan dari kedirian, keberadaan dalam arena hukum. Dan kembali kepada kedirian setelah mampu menjaga hukum. Lepaslah dari kedirian, semisal makan, minum, berbusana, menikah, tempat tinggal, dan kecenderungan-kecenderungan dan masuklah ke dalam hukum. Ikutilah kitabullah dan sunnah nabinya, sebagaimana Allah berfirman. Ambillah yang dibawa Nabi kepadamu, dan hindarilah yang dilarangnya. Katakanlah, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Surat Ali Imran ayat 31. Bila telah terlepas dari kedirian dan ketakpatuhan, baik lahiriah maupun batiniah, maka yang ada padamu hanyalah keesaan Allah, dan yang ada pada lahiriahmu hanyalah kepatuhan dan pengabdian kepada Allah. Hal ini kemudian menjadi sikap, busana, gerak dan diammu, di kala malam, siang, dalam perjalanan, di rumah, dalam kesulitan, dalam kemudahan, dan dalam segala keadaan. Maka dibawalah kau ke lembahnya, dan dikendalikan olehnya. Berlepaslah dari segala upaya, perjuangan dan dayamu, maka dibawa kepadamu yang pena tak kuasa menuliskannya, dan kamu menjadi begini, terlindung dan terselamatkan di tengah-tengahnya. Hukum terlestarikan padanya, kesesuaian dengan kehendaknya diperoleh di dalamnya, dan hukum takkan dilanggar. Allah berfirman, sesungguhnya, telah kami turunkan pengingat, dan sesungguhnya kami yang menjaga. Surat Al-Hijr ayat 90. Demikianlah, agar kami palingkan darinya kemungkaran dan kekejian, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba pilihan kami. Surat Al-Anbiya ayat 24. Maka perlindungan Allah menyertaimu, hingga kau menghadapnya dengan kasih-Nya.